Halo Pak. Halo. Halo Pak. Ya, Oh. Tes. Ngetes suara aja Pak. ya ini dari mana? Halo. Ini dari Untan, Pak. Oh ya, Untan. Oke, udah masuk. Oke, Pak. Makasih, Pak.
Baik, kita akan segera mulai acara ini. Sebelumnya mungkin saya ingin menyapa dulu teman-teman dari universitas lain. Mungkin dari Tanjung Pura sudah siap? Dari Universitas Tanjung Pura? Siap, Pak. Siap ya? Oke, terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih. Baik, dari Universitas Lampung. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap ya? Baik, terima kasih. Dari Denpasar mungkin? Denpasar belum? Oke, itu aja. Baik. Baik, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya adalah Dr. Kanadi Sumapraja. Saya akan memimpin acara video conference pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, video conference ini akan ditayangkan juga ke rekan-rekan di Lampung dan Tanjung Pura. Pada hari ini kita akan mendengar kuliah atau studium generale tentang gangguan haid. Namun pada kesempatan hari ini kita akan fokus kepada salah satu kasus yang paling sering ditemukan di poliklinik, yaitu perdarahan uterus abnormal. Dan salah satu bentuk dari perdarahan uterus abnormal adalah perdarahan uterus disfungsional. Kita ketahui bahwa paling tidak ada data di Amerika yang menyatakan dari sekitar kurang lebih 20 juta kunjungan di dokter umum, hampir paling tidak 20%-nya itu disebabkan karena kelainan perdarahan uterus abnormal. Pada hari ini kita mendapat kesempatan untuk mendengar kuliah dari Profesor Dr. Matt Ali Baziat, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, tentang perdarahan uterus disfungsional. Profesor Dr. Matt Ali Baziat, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, adalah merupakan salah seorang staf pengajar di Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI RSCM, dan juga beliau menjabat sebagai salah seorang guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan beliau bekerja sebagai staf di Divisi Imunoendokrinologi Reproduksi Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI dan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Untuk singkatnya saya persilahkan kepada Profesor Ali Baziat untuk menyampaikan kuliahnya, dan sebelumnya saya mungkin ingin mengingatkan kepada rekan sekalian untuk mematikan dulu komunikasi selama Profesor Ali menyampaikan kuliahnya. Nanti selesai menyampaikan kuliahnya akan saya atur untuk sesi tanya jawabnya. Saya persilakan Profesor Ali. Terima kasih Dr. Kanadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Para mahasiswa sekalian, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai gangguan haid. Di sini kalau kita lihat judulnya adalah perdarahan. Setiap kita ataupun kaum perempuan harus bisa membedakan apa yang keluar dari kemaluan itu darah haid atau perdarahan. Ini penting sekali. Kenapa saya katakan penting? Kalau perdarahan itu artinya darah yang keluar akibat dari suatu kelainan atau penyakit. Sedangkan haid adalah suatu proses normal atau fisiologis. Kenapa saya katakan ini penting? Bahwa kalau yang keluar itu suatu darah haid, dalam kaitannya nanti dengan kegiatan ibadah, maka kaum perempuan itu tidak boleh melakukan sembahyang, puasa, naik haji, atau apapun. Tapi kalau perdarahan, karena disebabkan oleh suatu penyakit, maka dia boleh melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, tolonglah membedakan. Karena umumnya kaum perempuan menganggap
Apa yang keluar dari kemaluan? Saya sedang haid. Padahal dia bukan sedang haid. Dia sedang berdarah penyakit. Lalu kita harus tahu definisi haid. Haid itu adalah dikenali oleh kaum perempuan. Datangnya 21 sampai 28 atau 35 hari sekali, lamanya 2 sampai 7 hari, ganti pembalut 6 sampai 7 kali per hari, warnanya seperti ati ayam, tidak disertai rasa nyeri. Itu namanya darah haid. Selebih daripada itu, kaum perempuan bukan sedang mengalami haid. Kaum perempuan sedang mengalami gangguan haid yang disebabkan oleh suatu kelainan atau penyakit. Kita lihat. Pertama, kalau darah yang keluar itu disebabkan oleh suatu penyakit, kita lihat di sini polip endometrium, kista endometriosis, myoma uteri, itu kita bilang perempuan itu sedang mengalami perdarahan uterus abnormal. Nah, ini kita lihat gambar ini, berbagai jenis penyakit, ada myoma uteri, ada tumor ovarium, bisa juga disebabkan oleh kehamilan, bisa juga disebabkan oleh kelainan darah. Penyakit itu kita namakan perdarahan uterus abnormal. Kalau perdarahan uterus abnormal, nanti penting dalam pengobatan. Secara umum kita katakan kalau dalam bidang ginekologi, perdarahan uterus abnormal itu obatnya pisau, operasi angkat. Tapi kalau kita bilang bukan perdarahan uterus abnormal, obatnya bukan pisau, bukan operasi. Yang kita sebut adalah perdarahan uterus disfungsional. Jadi begini, kalau ada seorang perempuan datang dengan gangguan haid yang disebut perdarahan, kita hanya dua yang kita pikirkan. Disebabkan oleh kelainan organik atau disebabkan oleh kelainan hormonal. Kita singkirkan dulu kelainan organik tersebut. Setelah kita singkirkan, ternyata perempuan ini tidak ada kelainan organik. Maka kita bilanglah dia, ibu menderita yang namanya kelainan poros. Hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan endometrium. Jadi tugas kita itu adalah singkirkan dulu kelainan organik. Kalau ternyata Anda tidak bisa singkirkan kelainan organik, Anda kasih hormon, justru nggak sembuh pasien tersebut, makin sulit, makin komplikasi penyakit perempuan tersebut. Jadi penting sekali membedakan organik atau bukan. Nah, katakan tadi bahwa terjadi gangguan poros di hipotalamus, di hipofisis, di ovarium, atau di endometrium. Maka kami dokter akan mencari di mana ini gangguan ini. Hipofisis, hipotalamus, ovarium, atau di endometrium. Yang paling sangat penting lagi adalah kalau seorang perempuan datang dengan gangguan haid, di mana dia berada? Pada usia perimenarskah? 12 tahun, 13 tahun? Atau pada usia reproduksi kah dia? Ataukah dia terjadi pada usia di atas 40? Ini tolong diperhatikan, penting sekali. Kalau dia terjadi pada usia perimenar 11-12 tahun, nggak diapa-apain tuh pasien. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa loh. Anak saya berdarah begini kok nggak diapa-apain. Tapi kalau terjadi pada usia di atas 40 tahun, terjadi pada usia reproduksi, kita nggak begitu takut dengan hal aneh-aneh. Tapi begitu terjadi pada usia di atas 40 tahun, paling kita takut adalah kemungkinan terjadi keganasan. Pada usia 11 tahun jarang kita ketemukan keganasan. Berikutnya lagi adalah, apakah siklus ini terjadi pada fase ovulasi atau tidak? Saya rasa ini sangat sulit. Kami juga kadang-kadang di tempat kami itu, ini ovulasi atau tidak ya dia, sulit banget. Buat kita gampang kok. Kalau seorang perempuan mengatakan
Dok, perdarahan saya banyak sekali. Saya ganti pembalut hari ini udah 10 kali per hari. Kadang-kadang darah datang, kadang-kadang tidak. Itu biasanya anovulasi. Tapi kalau ibu bilang enggak, perdarahannya enggak banyak, sedikit, dan datangnya sesuai dengan siklus haidnya dia, kita bilang ibu ovulasi. Itu sebenarnya secara sederhana sekali. Nah, kalau kita lihat di sini, gambar berikut adalah perdarahan uterus disfungsional kebanyakan disebabkan oleh siklus tidak berovulasi. Apa artinya itu? Bahwa estrogen saja yang bekerja. Progesteron tidak ada. Pada seorang perempuan harus dua-dua ada. Harus ada estrogen, harus ada progesteron. Kalau hanya estrogen saja yang keluar, maka bahaya besar buat perempuan tersebut. Itu bisa nanti satu saat menimbulkan kanker endometrium. Maka seorang perempuan tuh harus tahu, ini siklus haidnya ovulasi atau tidak. Kadang-kadang kaum perempuan nggak tahu, mungkin dia tidak berovulasi. Kalau tidak berovulasi, maka akan sangat berbahaya. Kita lihat di sini insidennya. Ya, 5% terjadi pada wanita yang mengalami menstruasi, 20% terjadi pada usia remaja, 50% terjadi pada kelompok 40 sampai 50 tahun. Ya. Nah, apa dampak? Bukan ada dampak orang gangguan haid tersebut. Yang paling itu adalah tidak bisa melakukan hubungan seksual. Tidak boleh melakukan hubungan seksual saat haid atau saat seorang perempuan sedang berdarah. Ini kaum suami, laki-laki harus mengerti. Tidak boleh. Nah, kalau tidak diobatin, apa yang terjadi? Kita bisa tahu keributan di rumah tangga. Di luar negara-negara maju, gara-gara kan haid, banyak tidak masuk kantor, tidak bekerja. Mungkin mahasiswa tidak datang kuliah. Tidak masuk kuliah. Kenapa? Terjadi perdarahan. Tidak bisa ke pesta. Olahraga apalagi. Nanti kalau ada acara-acara olahraga nasional, internasional, si kaum perempuannya nggak bisa ikut pertandingan voli, basket, atau apapun. Kenapa? Karena sedang berdarah. Ya, jadi penting. Nah, sekarang para mahasiswa sekalian, bila seorang perempuan datang, dia bilang begini, Dok, saya kok bulan ini 15 hari sekali saya sudah haid. Tiap bulan saya biasanya 28 hari sekali, tapi ini kok sebulan 2 kali saya sudah haid. Ibu bukan haid, ibu gangguan haid. Itu istilah kedokterannya karena 2 kali dia datang, namanya polimenoria. Datang lagi pasien. Dok, kok saya normalnya kan haid itu 28-35 hari. Kok saya 50 hari sekali baru datang, 50 hari sekali baru datang, 60 hari sekali baru datang. Ibu sedang mengalami gangguan haid yang disebut oligomenoria. Ada lagi pasien datang, Dok, kok saya habis haid 5 hari, di tengah-tengah keluar lagi flek-flek. Yang namanya spotting. Itu kita namanya pertengahan siklus. Ada lagi yang datang, aduh Dok, hari ini banjir. Saya udah ganti pembalut 10 kali per hari. Sampai saya pucat banyak sekali. Ibu sedang mengalami yang namanya hipermenoria. Gampang kan? Datang lagi pasien ini sering ke kami, Dok, biasanya saya datang, oh darahnya keluar. Ini datang cuman di setitik doang. Kecil, nggak ada apa-apa Dok. Ya saya harus kecil. Hipomenoria. Ini jangan dianggap satu hal yang, nggak apa-apa Bu, kalau darahnya sedikit itu kan nggak apa-apa, Ibu harus senang. Nggak boleh. Kita harus cari kenapa dia terjadi sedikit. Ada juga pasien yang bilang, Dok, saya biasa haid saya 5-6 hari udah berhenti. Ini udah 10 hari terus saja keluar. Udah 12 hari terus saja keluar. Nggak pernah berhenti-berhenti. Itu namanya apa? Menorragia. Cari penyebabnya kenapa. Jangan bilang, ya kan ibu bulan lalu kan 6 hari, sekarang 8 hari. Oh nggak apa-apa deh Bu, cuma tambah 2 hari, biarin aja deh. Nggak boleh.
Pasti ada sesuatu pada ibu ini. Jangan nanti dibilang, ya karena kecapean, kan karena kuliah, mau ujian, karena naik tangga, rumah 3 lantai, naik tangga. Oh itu orang kita selalu masuk angin. Sering begitu. Nggak boleh dianggap enteng. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada ibu itu. Ya ada juga yang katakan bahwa, dok cuman 2 hari sehari. Itu juga nggak benar. Atau bercak-bercak. Sering kan yang bilang bercak-bercak. Nah di sini sekali saya katakan ini semua adalah gangguan haid, sehingga boleh melakukan kegiatan ibadah. Bukan itu mengharamkan, tidak boleh. Yang tidak boleh haid. Nah ini contoh gambar. Yang warna merah itu adalah yang tinggi itu hipermenore. Tapi ada hipomenore, juga ada spotting. Ya. Begitu seorang perempuan datang dengan gangguan haid yang saya sebutkan tadi begitu banyak, polimenore, oligomenore, hipermenore, hipomenore, spotting, cari penyebabnya. Singkirkan kelainan organik. Paling gampang anamnesis. Ibu, biasanya ibu-ibu kita tuh ada minum obat-obat tertentu. Minum jamu-jamuan yang nggak jelas kandungannya apa. Apakah ibu stres berat? Mau ujian tuh sering mahasiswi, begitu mau ujian terjadi gangguan haid. Atau mau, apalagi mau pertandingan, berapa hari sebelum pertandingan terjadi gangguan haid. Habis itu paling sederhana, periksa gangguan pembukuan darah. Nah yang sering juga kami ketemukan, banyak kaum perempuan ingin menurunkan berat badannya secara cepat sekali. Segala obat yang ada di pasaran dibeli sama dia. Di barat ada dibeli, di timur ada dibeli, di selatan ada dibeli. Nah dok, berat badan saya sudah turun. Bagus kan? Lah kenapa ibu datang ke saya? Kok saya tidak haid? Kok haid saya banyak sekali? Kok haid saya sedikit? Lalu kita tanya, iya banyak sekali mengkonsumsi obat-obat, ramuan-ramuan yang gak jelas. Paling banyak tanya. Pemeriksaan fisik, gampang kan pemeriksaan fisik? Lihat, paling sederhana, pada orang gangguan haid, tekan itu puting susunya. Apakah keluar cairan putih apa tidak? Selama dia tidak menyusui, keluar sebesar jarum pentol pun puting susu cairan, tidak normal. Sederhana kan? Lihat lagi, apakah dia berjerawat? Ada bulu tumbuh di dada, banyak di sini. Itu tanda-tanda yang tidak baik juga. Itu sederhana. Timbang berat badannya. Walah, ibu berat badannya melebihi. Bikin gangguan haid. Kurus juga bikin. Gemuk juga bikin. Periksa laboratorium sederhana. Hematologi. Ya. USG kalau bisa. Lihat. Ada miom.